warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qawaitu qabul wa singkabul wa khatamtu ala sabiqabi fahmi rasul wa tutawini bi'aisma qulu Allahu Akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati yaitu Kesatuan Majelis Ta'lim Nurul Jannah Bapak Wakil Bapak Pembangunan. Yang saya hormati yaitu guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Habib. Yang saya hormati apa kesepuan itu apa Yanto. Yang saya hormati yaitu mantunya Abah Yanto, tidak tahu namanya, belum kenal. Yang saya hormati yaitu Ibu Mai, yang saya hormati yaitu Ibu Ion. Apa yang sebutin, benar apa? Sebutin aja ya. Yang saya hormati Nenek Mancung. Nenek Mancung siapa namanya ya? Yang saya hormati tulis, besok tulis. Yang saya hormati yaitu santri, putri santri putra Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya istiqomah, yaitu melaksanakan ibadah salat isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah. Amin ya Allah rabbal alamin. Seperti biasanya, yaitu di Majelis Ta'lim Nurul Jannah Kampung Pelaukan Cikarang, sebelum melaksanakan ibadah salat tarawih dan sebelum sholat isya dan sholat tarawih, kita ujung dulu kuliah tujuhnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nyambung tepat nuzulul Quran. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemarin dikatakan kenapa Allah menurunkan Al-Quran, karena Al-Quran itu hudan lin-nas, petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, petunjuk bagi orang-orang yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui agama Islam. Karena Al-Quran diturunkan itu buat orang beragama Islam. Selain daripada agama Islam, nggak tahu itu mah buat apa itu terserah. Yaitu mulianya Al-Quran yang dikhususkan buat agama Islam. Maka dari itu kita sebagai orang Islam harus menyintai Al-Quran. Zaman dulu Pak Ustaz lagi pesantren lagi kampung, dipegang ke Al-Quran. Mau kemana? Mau baca Al-Quran, belajar. Di sini Al-Qurannya. Gitu. Nah, anak-anak mau kemana? Mau belajar Al-Quran ke Pak Kiai, ngaji ke pesantren. Tapi sekarang betapa itu malunya kita yang dipegang HP 4 juta, HP 5 juta, HP 6 juta, kemana-mana itu tidak tinggal itu HP, tapi Al-Quran sering ditinggalkan. Padahal Allah sudah menerangkan, yaitu unzila fihil Quran, Al-Quran diturunkan bulan puasa tanggal 17 bulan Ramadan, yaitu hudan linnas, buat petunjuknya bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah. Tunjuk, nggak bakalan sasar. Orang yang memegang Al-Quran nggak bakalan. Pembisnis akan maju, petani akan maju. Siapa saja orang yang memegang Al-Quran dalam arti membacanya, yaitu akan maju. Karena kenapa? Al-Quran sebagai iman, Al-Quran sebagai petunjuk. Nggak bakalan rumah tangga pakai Al-Quran akan menang, bisnis pakai Al-Quran akan menang, dagang pakai Al-Quran akan menang, baca tani pakai Al-Quran akan menang. Itulah mukjizat Al-Quran. Kadang-kadang kita orang Islam tidak tahu itu mukjizatnya Al-Quran. Kadang-kadang kita orang Islam tidak tahu itu ajibnya Al-Quran. Padahal Allah sudah menerangkan hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang
yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran Karim. Maka itu kita sebagai orang muslim sok bangkitkan lagi wasilahnya dengan nuzulul Quran, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Artinya sebaik kamu itu yang belajar Al-Quran. Kalau kita tidak beku, kalau kita bego, kalau kita tidak ngerti, belajarlah Al-Quran. Belajar, jangan suka bisa. Kemarin sudah diceritakan, belajarnya itu ilmu atau Al-Quran, enggak tua, enggak muda, enggak aki-aki, enggak anak-anak, belajar mengaji tidak ada batasnya. Bagi Rasul tuh, bukan Pak Ustaz. Khairukum, kalau sebaik-baiknya kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Maka pergiatkan, yaitu barokahnya bulan Ramadan sekarang, barokahnya nuzulul Quran sekarang. Biarkan, ayo yang punya anak, ente yang punya anak, pesantren nih, tuh madrasah, ngaji, titipin. Ini mah ngaji bocah, mana-mana gak tahu. Allah Akbar. Bola-bola nitipin, bola-bola amplopin, bola-bola ngasih lapan nitipin aja kagak. Kayaknya menyepelekan pada Al-Quran kayaknya. Itu ironis, malu. Kita sebagai Islam, kita sok bangkitkan lagi kebarokahnya yaitu nuzulul Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau orang bisa Al-Quran jangan ngecedok di rumah, gabung di majlis. Pak, saya udah hafal 7 juz, gabung di majlis. Barangin sama Ustaz, ajarin anak-anak. Amaruh. Kalau kita bisa, kita mengajarkannya. Ajarin bareng-bareng gue sama Ustaz. Santri ada 20 kan, kalau Ustaznya 4, 5 sewa. Santri 20, Ustaznya 1, capek gitu. Makanya bagi-bagi, yang gak bisa yuk kita belajar, yang kagak bisa, yang gak bisa yuk kita belajar, yang sudah bisa yuk kita amalkan bareng-bareng. Itu barokahnya Al-Quran, karena Al-Quran harus diamalkan. Karena orang yang memegang Al-Quran akan selamat di dunia wa fil akhirah. Tapi sebaliknya, orang yang membenci Al-Quran akan celaka di dunia wa fil akhirah. Kalau kita membenci, contoh siapa Ahok? Ahok itu cuma ceramah, cuma dakwah, salah nurunin 1 huruf ayat di penjara karena pelecehan Al-Quran. Itulah Al-Quran. Saking suci-sucinya itu Al-Quran. Masa kita sebagai orang Islam kita tidak senang ada apa mujizat Al-Quran? Masa kita orang Islam, anak-anak kita nggak doyan ngaji, doyan belajar? Masa kita orang Islam semua apapun kalau tahlil, kalau manggil Ustaz bacain Yasin, kalau meninggalnya 40 hari bacain kuburan 40 hari, berapa 7 juta bayar. Coba oleh incu-incu kita cukup di rumah, anak-anak kita cukup di rumah, berani kali bayar 7 juta ngaji yaitu di depan apa makan daripada bayar Ustaz yang baca Al-Quran. Dibalik kadang-kadang kita bukan tidak boleh, silahkan mau berapa hari aja kalau mampu, 80 hari ke setahun ke dibacain itu kalau mampu membayar yang membacanya gitu. Kadang-kadang yang mampu orang kaya doang, orang kaya doang. Maka itu barokahnya nuzulul Quran, yaitu yuk kita gerakan lagi tarsawal. Yang punya incu, yang punya anak, kalau jauh dari Majlis Ta'lim Nurul Jannah di mana aja, yang penting belajar. Pesantren ke, di musolah ke, di majlis ke, di ustad ke, peripat ke, bagaimana? Karena barokahnya mujizat Al-Quran bukan di mana-mana, di dunia wa fil akhirah. Habis dah nuzulul Quran. Besok insyaallah kalau diterangin mah tak komplit, makanya ngaji. Ada ibu-ibu pengajian tuh, pengajian Majlis Ta'lim Nurul Jannah tiap Senin nggak pada datang, kapan? Karena ceramah buat ibu-ibu. Malam Jumat pengajian ada orang nggak pada datang. Kayak nggak perlu ngirimin doa, baca Quran, datang gratis.
itu gratis. Kalau kita punya infak sedekah tinggal ngasih, enggak dipaksa. Itu barang-barang di masjid kalian dulu jalan tiap malam Senin ada, yaitu roti sama utang kalau mutadapi. Ya bagus. Ini mah Ciboy dari jam 7 sampai jam 12 nonton TV. Tapi kita bagian ngaji mah boro-boro terawih aja. Kalau naik kabut mah pada malas. Udah dikabut ya di majlis kalian berjalan cuma 15 menit pada otak yang terawih. Nggak ngerti Ustaz mah. Coba kali bukan lain saja tidak jadi masalah. Orang Islam mengaku Islam. 1 sadar, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 kali mampu haji. TKP apa? Tapi kita mah jadi lakonin Islam KTP. Siapa bukan Islam KTP deh? Titik ayat itu kita mah Allahu Akbar kabiro. Sekarang apa? Makanya ada bulan pada bulan puasa Ramadan, suci Ramadan, yuk kita gerakan lagi pembacaan Al-Quran. Tidak akan rugi karena bacaan Al-Quran mah dapat pahala. Kalau di bulan Ramadan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.